illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa nikmat Allah. Ramadan ini di tengah pandemi kita masih diperbolehkan oleh Allah untuk beribadah puasa. Pada saat 1,5 juta saudara kita di dunia ini meninggal dunia, di antaranya lebih dari 45.000 orang saudara kita di Indonesia ini meninggal dunia, kita masih diizinkan oleh Allah untuk menikmati Ramadan ini. Kalau kita mencoba menilik ayat 190, 191 surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pandemi ini tentunya bukan merupakan pesan yang remeh-temeh. Dua ayat tadi itu mengantarkan ke kita pada ajakan untuk selalu memikirkan ciptaan Allah, bumi, langit seisinya, yang semuanya itu tidak diciptakan oleh Allah dengan sia-sia. Allah juga mengajak kita untuk selalu memikirkan ciptaannya, dinamikanya. Kita bayangkan misalnya yang baru terjadi di India, kekurangan oksigen. Kalau kita tengok saudara kita, ujian saudara kita yang diberikan oleh Allah di sana, kekurangan oksigen yang bisa berakibat sangat fatal. Mungkin kita tidak pernah mengira oksigen itu sedemikian berharganya. Boleh jadi pada hari-hari yang lalu, ketika kita membicarakan oksigen, kita terbatas pada misalnya membahas oksigen itu mahal harganya. Tetapi ternyata oksigen itu betul-betul berharga, fatal ketika kita tidak mampu memproduksi. Pandemi ini misalnya juga memperlihatkan bahwa ternyata mengajak orang untuk berempati, saling menjaga kehidupan, nyawa saudaranya, padahal sudah ada janji pahala yang luar biasa besar, itu juga tidak mudah. Sangat tidak mudah untuk mengajak kita semua untuk saling menjaga. Tidak mudah, karena masing-masing mempunyai kepentingan dan mungkin mindset yang berbeda-beda. Ada apa di balik itu semua? Pandemi ini ternyata juga membuka mata kita lebar, hati kita lebar, bahwa sistem kita ini rentan. UMKM yang didengung-dengungkan sebagai pilar atau salah satu pilar ekonomi menjadi sangat terdampak. Atau misalnya, apakah dulu pernah kita memikirkan bahwa bisnis besar, misalnya maskapai penerbangan begitu, itu bisa nasibnya bisa berlangsung hanya jika ditopang oleh berbagai kebijakan negara. Dan seterusnya, pendidikan misalnya. Apakah dulu sebelum pandemi kita pernah betul-betul berpikir bahwa infrastruktur pendidikan itu belum merata, sehingga ketika kita harus melakukan karena untuk menjaga nyawa, kita harus melakukan pendidikan
proses pengajaran dengan daring, dengan online, ternyata tidak mudah. Apakah pernah kita berpikir sampai sejauh itu? Sistem ini dibukakan oleh Allah melalui pandemi ini. Kalau kita menilik kembali ayat 190, 191 Ali Imran itu tadi, tentu kita tidak akan pernah berhenti menerka apa maksud Allah ini. Virus misalnya, apakah kita pernah berpikir sangat dalam? Biasanya kita mengatakan manusia itu bisa mengatasi semuanya. Tapi ternyata ketika salah satu jawabannya itu adalah vaksinasi, salah satu jawaban untuk melawan virus itu, tidak mudah. Apakah vaksinasi itu bisa manjur 100%? Ataukah bisa 90%? Siapa yang bisa memproduksi? Dan bahkan ketika vaksinasi mulai bisa diproduksi, logistiknya, kapasitas produksinya tidak mencukupi. Harus ada upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi. Itu yang perlu kita pikirkan. Dan alhamdulillah sebenarnya Ramadan ini, apalagi hari-hari 10 terakhir Ramadan ini, dengan kebeningan malamnya, ketenangan hati kita diberi izin, nyawa kita masih belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi izin untuk berpikir. Dan berpikir itu bukan kemudian hasilnya adalah keluhan, sumpah serapah di antara anak bangsa. Bukan. Siapa tahu jawabannya itu adalah pada hijrah secara sistemik. Pandemi ini memberikan kesempatan kita untuk berpikir bersama, untuk menata sistem yang lebih baik. Dan kita tidak punya banyak waktu untuk bertengkar. Dan pandemi ini sepertinya memang memaksa kita untuk hijrah. Apakah itu sulit hijrah? Sulit. Sulit. Sejarah Rasulullah SAW memperlihatkan hijrah itu sulit, tetapi harus dilakukan. Untuk apa? Untuk membentuk satu masyarakat yang jauh lebih baik. Ini mungkin isyarat Allah, dawuhnya Allah, agar kita setelah memikirkan jauh, merenung ke dalam siang dan malam, kita kemudian memikirkan variabel apa saja, hal apa saja yang perlu kita hijrahkan bersama-sama, PR bersama. Mungkin untuk Indonesia, siapa tahu ini teguran Allah. Ketidakmampuan kita untuk mengakselerasi industri farmasi, sehingga vaksinasi masih tergantung pada luar negeri misalnya. Mungkin ini menjadi cambuk kasih sayang Allah, agar sistem ini, bahasa Jawanya, gembrega untuk memperbaiki sistem kesehatan. Pendidikan misalnya, ini kesempatan yang sangat baik setelah kita dibukakan pintu yang memperlihatkan tantangan di sana-sini, infrastruktur, sistem, kemampuan, recovery ini, pemulihan ini, kita bisa menata dengan cepat sistem pendidikan. Misalnya itu, dan masih sangat banyak tantangan. Dan pada akhirnya, Allah ini mengajak kita sebagai ulil albab, orang yang terus-menerus berpikir, ada apa di balik penciptaannya. Virus yang sangat kecil, yang tidak bisa kita lihat. Ciptaan Allah ternyata sudah menjungkir balikkan kemapanan yang kita pikir tidak akan mungkin terjungkir balik. Virus yang sangat kecil ini diciptakan oleh Allah, tidak dengan sia-sia. Ada rahasia ilahi di sana.
Dan insya Allah jika perenungan kita mengantarkan misalnya keyakinan untuk perbaikan sistemik menyeluruh, yang itu juga bisa kita katakan sebagai hijrah, insya Allah ujian ini akan bermakna kemenangan. Inilah ujian kita. Ramadan ini, kemenangan ini bukan hanya untuk kemenangan kita sendiri, tapi moga-moga Ramadan ini adalah kemenangan pribadi dan kemenangan kita sebagai masyarakat, kemenangan kita sebagai masyarakat dunia. Kita terlahir dengan amanah untuk menjadi rahmatan lil alamin, dengan kemampuan kita berpikir dengan jernih, mengajak bersama-sama, kemudian berhijrah. Insya Allah rahmatan lil alamin, amanah kita setahap demi setahap bisa diwujudkan. Berpikir, hijrah, dan kemudian memenuhi amanah kita untuk memakmurkan dunia ini. Dan kita mungkin bisa mengatakan bersedih, takut. Memang Allah itu menjanjikan kita tidak pernah aman atas tangannya, aman atas kemahakuasaannya. Tapi dengan kasih sayang ini mungkin kemudian kita bisa segera memenuhi, mendapatkan alasan bersyukur masih diberi kesempatan hidup di tengah pandemi ini, dan pandemi ini bisa kita syukuri sebagai ajaan penuh kasih sayang Allah untuk segera hijrah menuju yang terbaik. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah. Semoga yang singkat ini bisa menjadi manfaat untuk saya pribadi, dan semoga bisa menjadi pesan yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.